Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kenalkan, nama saya Dia Zaidan Mahmud dengan nomor NIM 215 080 100 111 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Saya akan menerangkan hasil dan materi agama Islam tentang mazhab. Mazhab itu artinya yaitu aliran dalam fikih Islam. Bagaimana mazhab ini muncul dalam Islam? Mengapa ada banyak mazhab dalam Islam? Yang kita ketahui sekarang ada 4 mazhab besar Islam di dunia ini, yaitu ada mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Maliki, dan mazhab Imam Hanafi. Jadi keempat mazhab itu ada beberapa yang berbeda pendapat tentang Islam, tentang fikih Islam. Lalu bagaimana mazhab ini muncul di dalam Islam? Kita belajar dulu dengan fikih di masa Rasulullah. Kaum muslimin ini belajar fikih setelah Nabi diutus, setelah Rasul diutus. Karena Rasulullah yang langsung mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Tapi Rasul ini menjelaskan fikih ini saat Rasul hijrah ke Madinah. Dijelaskan secara rinci. Karena pada saat di Mekah, Rasulullah ini mengajarkan tentang akidah kebanyakan. Pas hijrah ke Madinah, baru Rasul ini menyampaikan atau mengajarkan fikih dalam Islam. Fikih dalam Rasul ini tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat, karena Rasulullah yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah, jadi nggak ada pendapat lain selain Rasul, karena langsung turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi tidak ada ikhtilaf, semuanya masih mengikuti pada Rasul, masih satu sumber, yaitu sumbernya Rasulullah yang langsung dari Allah. Lalu ada fikih di masa sahabat. Sahabat ini yaitu khalifah yang mana bertugas setelah Nabi wafat, bertugas untuk terus menyampaikan atau mengajarkan ajaran Islam pada kaum muslimin. Nah, dari zaman sahabat ini, zaman khalifah ini, barulah muncul masalah-masalah yang mana yang harus diselesaikan oleh para sahabat atau para khalifah. Yang akhirnya para sahabat ini harus membuat atau mengeluarkan sebuah fatwa dengan mengambil nas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi jika tidak ada dalil Quran Hadis yang menerangkan secara nas, maka para sahabat ini membuat ijtihad, membuat fatwa sendiri, tapi tidak menyimpang dengan nas atau dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Ataupun terkadang para sahabat ini bertanya kepada kaum muslimin. Barangkali ada yang hafal atau ada yang mengerti, atau ada yang paham tentang dalil-dalil atau tentang hadis-hadis dari Nabi. Mungkin jika ada masalah, para sahabat ini bertanya kepada kaum muslimin, lalu ada kaum muslimin yang hafal atau mengetahui hadis Nabi, maka para sahabat mengambil hadis itu untuk menyelesaikan masalah. Karena pada zaman dulu itu kemampuan menghafal itu sangat tinggi. Tidak ada tulis menulis, langsung dihafal, sangat tinggi. Jadi para sahabat ini percaya pada kaum muslimin yang tahfidz, yang hafal.
Lalu ketika masuk ke zaman Futihat, yaitu ketika para sahabat ini berpisah sangat jauh, yang mana tidak ada komunikasi yang cepat. Ada surat menyurat tapi itu sangat lama. Di sini terdapat jika terdapat masalah maka terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikannya. Jadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikannya. Namun cara menyelesaikan masalah itu tetap sama, yaitu dengan mengambil nas dalil dari Quran dan hadis jika ada. Kalau tidak ada, membuat fatwa atau ijtihad atau pendapat sendiri yang tidak menyimpang, yang tidak berbeda dari nas dalil Quran dan hadis. Lalu masuk ke zaman tabi'in, zaman setelah sahabat. Zaman yang tidak menjumpai kerasulan, kenabian, tapi masih menjumpai sahabat. Fikih di masa tabi'in. Fikih di masa tabi'in ini tidak jauh berbeda, tidak berbeda dengan fikih di masa sahabat, karena tabi'in ini masih mengikuti fatwa-fatwa para sahabat. Yang mana dalam menyelesaikan masalah itu harus tetap mengikuti nas dalil Quran hadis yang diutamakan, sumber utama dari Quran hadis. Lalu kalau tidak ada, baru dicari atau membuat ijtihad sendiri yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Tapi ini masih sama dengan sahabat. Lalu setelah itu baru muncullah mazhab-mazhab yang berbeda-beda dalam Islam. Setelah zaman tabi'in, zaman tabi'in yang memiliki mazhab-mazhab berbeda. Mengapa banyak mazhab di Islam? Mengapa berbeda-beda? Karena perbedaan pendapat atau perbedaan sumber. Karena yang dicari itu berbeda-beda sumbernya. Misalkan satu masalah ini terdapat berbagai sumber, terdapat berbagai ulama yang berbeda-beda sumbernya dalam menyelesaikan masalah. Dari situlah munculnya mazhab, muncullah perbedaan pendapat, muncullah ikhtilaf dalam kalangan ulama. Namun ada dua peristiwa yang menyebabkan mazhab ini muncul. Dua peristiwa besar, yaitu pertama tragedi Utsman. Yaitu setelah Utsman wafat, Ali menggantikan Utsman sebagai khalifah selanjutnya. Lalu disitu terjadi pertengkaran antara Ali dengan Khalifah Ali dengan Muawiyah. Lalu dari situlah muncul partai-partai politik yang mana partai politik ini tidak menyukai atau tidak mengikuti kekhalifahan Ali, karena terjadinya perbedaan pendapat sampai membahas fikih. Jadi dari situ sudah muncul perbedaan pendapat, ikhtilaf yang mana membuat jadi dua kubu kaum muslimin. Ada yang mengikuti Ali, ada yang mengikuti Muawiyah, mengikuti partai politik itu. Lalu tragedi yang kedua yaitu ada perdebatan di kalangan ulama. Dia ada kalangan ulama yang berbeda pendapat, yang terjadi ikhtilaf. Nah, dari perdebatan ini muncul metode ijtihad yang berbeda-beda. Tergantung dari sumber-sumbernya. Sehingga ikhtilaf di kalangan kaum muslimin itu sangat banyak sekali ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin karena perbedaan pendapat di kalangan ulamanya. Jadi ada yang mengikuti A, mengikuti B. Sini sudah muncul mazhab atau muncul perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Perbedaan ijtihad mazhab di kalangan kaum muslimin ini penyebabnya itu ada tiga penyebab perbedaan pendapat. Yang pertama ada sumber yang dipakai.
sumber yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, sumber utamanya yang dipakai. Lalu yang kedua ada cara pandang ulama tersebut dalam menyelesaikan masalah, berbeda-beda. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada pemaknaan bahasanya yang berbeda-beda. Pemaknaan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan ulama yang memaknai. Yang pertama itu sumber. Perbedaan sumber ini terjadi karena ada perbedaan menentukan kevalidan hadis. Jadi para ulama yang mengakui atau memakai hadis mursal, yaitu hadis yang terputus, tidak sambung pada Nabi. Lalu ada juga yang memakai hadis mursal. Hadis yang mursal itu hadis yang terputus, hadis yang tidak mursal itu hadis yang nyambung ke Nabi. Lalu ada yang memakai juga hadis mursal, itu hadis yang terputus sanadnya sampai ke Nabi. Ada perbedaan. Lalu ada juga yang memakai hadis sahih, hadis hasan. Jadi kevalidan hadis. Jadi para ulama itu memakai hadis yang berbeda-beda, namun tetap sama, yaitu hadis dari Nabi. Lalu ada perbedaan sikap terhadap fatwa sahabat. Jadi para ulama ini menyikapi fatwa-fatwa para sahabat atau para khalifah ini berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada perbedaan sikap terhadap qiyas. Lalu yang keempat ada perbedaan sikap terhadap ijma. Ada yang ijma, ada yang tidak. Lalu yang kedua ada cara pandang para ulama dalam menyelesaikan masalah, yaitu ada yang terikat dengan lafadz nas dalil, ada juga yang terikatnya dengan pemaknaan lafadz dalil tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pemaknaan bahasa. Ada pemaknaan secara mafhum, ada juga secara mantuk. Jadi itulah 3 penyebab terjadinya banyak mazhab di kalangan Islam sekarang, kalangan muslimin sekarang. Namun ragam mazhab itu tidak boleh kita artikan sebagai penyimpangan terhadap Islam, karena mereka ada sumber-sumber yang jelas, sumber-sumber hadis yang jelas terhadap masing-masing pendapat. Tidak buat-buat sendiri, masih ada sumber yang jelas, masih ada dasar dalil yang jelas terhadap pendapat-pendapat itu. Karena dari zaman sahabat pun itu terjadi perbedaan pendapat antara sahabat dengan sahabat yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini kurangnya saya mohon maaf. Akhirul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.